Selamat siang, sobat TikTok semua. Aduh sorry ya, barang saya ada jatuh. Kembali bertemu dengan saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam di TikTok Live. Siang ini saya akan membahas ya, mungkin sedikit sharing ya atau membagikan cara-cara ya bagaimana melakukan pertolongan pertama untuk berbagai kondisi gawat darurat medis ya, medis karena ya saya bukan dokter bedah, jadi untuk trauma mungkin nanti akan alias kecelakaan mungkin akan saya singgung sedikit yang aturan-aturan umumnya aja, tapi karena saya bukan dokter bedah jadi mungkin saya nggak bisa detail di sana gitu ya, soalnya saya baru banget tuh ngalamin berapa hari lalu ya, 3 hari lalu saya harus melakukan pertolongan pertama ketika habis ibadah. Tiba-tiba loh kok ada rame-rame apa gitu ya, tiba-tiba ada pasien, ada orang gitu ya sesama jemaat mau pingsan gitu, bahkan dia mau duduk aja nggak bisa saking lemesnya ya, dan bajunya basah keringet dingin semua, matanya nutup gitu ya, tapi saya lihat masih napas dan akhirnya untung di kliniknya ada alat tensi, saya cek tensinya ternyata rendah banget 80/50. Pas saya tanya keluarga yang ikut mengantar, ternyata beliau ini pasien cuci darah ya, pasien cuci darah, baru saja selesai cuci darah paginya, terus malamnya ibadah gitu ya. Dan punya riwayat lain gula. Nah itu kan jadinya kalau mikir seperti itu banyak banget ya. Ini kenapa nih? Lemes, tensi turun ya. Ini apakah pas cuci darah narik cairannya kebanyakan ya sehingga dia cairan tubuhnya kurang, atau yang kemungkinan kedua nih pasien diabetes, apakah gula darahnya rendah, atau amit-amit nih yang skenario yang paling buruknya tuh ya ini diabetes, ada gagal ginjal juga, rutin cuci darah, kan itu ada faktor resiko tinggi untuk terkena serangan jantung gitu ya, apa jangan dia serangan jantung ya, pompa jantungnya melemah sehingga tensinya turun terus sampai keringat dingin sejagung-jagung gitu ya. Nah, cuman memang saya tanya nyeri dada nggak ada sih waktu itu ya. Cuman pada pasien diabetes, nah ini mungkin info ya. Pasien diabetes tuh hati-hati kalau misalnya lemes, terus tensi turun, serangan jantung masih bisa dipikirkan meskipun pasiennya tuh tidak mengalami nyeri dada. Kenapa? Pada pasien diabetes yang sudah lama itu terjadi ketumpulan dari saraf otonom ya. Jadi saraf otonom tuh saraf di organ dalam ya. Gejalanya tuh biasanya kalau kena ke saluran cerna dia jadi gampang kembung-kembung karena pengosongan lambungnya terganggu. Terus nomor yang berikutnya adalah kalau misalnya dia mengalami gula drop, kadang-kadang respon saraf simpatisnya ya, saraf misalnya kan kalau gula ngedrop tuh berdebar-debar. Nah itu nih kadang-kadang responnya tumpul. Jadi gula rendah, nggak ada rasa gimana-gimana atau pingsan gitu ya. Sama yang mesti hati-hati yaitu kalau ngalamin serangan jantung, sebenarnya mungkin nyeri ya, tapi karena udah tumpul jadi sensasi nyeri dadanya itu jadi kurang khas. Saya berapa kali menemukan yang udah diabetes lama ada neuropati, serangan jantung ditanya nyeri enggak, tapi dia keringet dingin, lemes banget gitu ya, terus mulai merasa agak sesak pas direkam jantung, ternyata serangan jantung. Makanya kemarin setelah saya lakukan pertolongan pertama ya, mungkin bisa dilihat juga di video yang saya kasih link untuk live event ini tuh, saya angkat kakinya ya. Angkat kaki itu sama seperti tindakan cepat kalau misalnya di rumah sakit kurang kurang darah atau kurang cairan gitu kan, dokter pasang infus ya, perawat pasang infus itu langsung dikasih botol infus satu botol. Nah itu sama aja tuh dengan angkat kaki ya, kira-kira 10 menit itu sama dengan masukin satu botol infus, karena darah dari kaki semua dipindahin semua gitu ya. Jadi itu salah satu pertolongan pertama yang boleh dilakukan ya kalau misalnya di fasilitas umum punya alat tensi ya. Alat tensinya kan kalau untuk awam yang gampang aja, yang manual gitu, yang manual, yang digital gitu ya, yang digital. Nah kalau misalnya ada itu ya bisa dilakukan oleh orang awam, dicek kapan kita bilang rendah, kalau tensinya di bawah 90/60 dengan ada gejala ya. Gejalanya biasanya ya lemes ya, pusing, keringet dingin gitu. Nah itu langkah pertama boleh tuh naikin kaki ya, naikin kaki. Nah sambil tentunya kalau misalnya mau melakukan pertolongan kegawatan begitu ya, jangan lupa ya untuk segera hubungi rumah sakit atau tugas kesehatan terdekat, karena ya ini kan untuk awam ya, ya oke lah membantu gitu, jangan sampai salah membantu di awalnya, tapi harus dikasih notifikasi nih ya orang fasilitas kesehatan terdekat ya. Makanya kan Indonesia tuh ada nomor darurat, kayak di luar negeri itu kan 911, kalau kita 112 itu darurat apapun sih ya, nggak cuma kesehatan, ambulansnya pun ada gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya kejadiannya dekat rumah terus tahu nomor rumah sakit atau nomor gawat darurat ambulans rumah sakit terdekat, itu juga lebih bagus lagi ya. Nah ini hari ini saya akan nanti tenang aja, ini saya lihat udah mulai banyak pertanyaan.
Nanti saya akan jawab ya, saya akan jawab. Saya akan tetap seperti biasa ada sesi tanya jawab. Tapi memang ini karena kemarin sekali lagi saya mengalami kejadian nolongin darurat gitu ya. Ini bukan kejadian pertama saya, dulu-dulu pernah juga gitu ya di tempat umum gitu. Cuman saya mikir nih kalau misalnya kebetulan nggak ada orang sekitar yang dokter atau petugas kesehatan ini awam nih mesti ngerti juga lah ya yang basic-basic gitu jadi minimal tidak menambah cedera karena pertolongan pertama kalau misalnya tidak dilakukan dengan benar itu malah ada resiko bikin tambah bahaya ya untuk korbannya gitu ya. Jadi saya mau review singkat aja ya, saya kasih tips-tips. Ini mungkin kalau nanti yang gabungnya belakangan, nggak nonton dari awal sampai selesai yang penjelasan saya tentang prinsip-prinsip nolong gawat darurat di awal ini, nanti bisa lihat tayangan ulang ya. Saya akan upload di YouTube gitu ya. Nanti mungkin sekitar saya bahas sekitar 15-20 menit baru habis itu saya masuk sesi tanya jawab ya. Yang bertanya sabar dulu ya, nanti saya jawab kok ya. Jadi saya mau mulai dulu dari yang paling gawat ya, yang paling gawat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ketemu orang nggak sadar ya atau menemukan gitu ya, eh, yang paling pertama adalah pastiin dia berespon atau tidak. Caranya nggak usah lama-lama ya, cukup tepuk bahunya, panggil misalnya kalau laki-laki Pak atau Bu atau Ade gitu ya. Kalau ditepuk 3 kali dengan cukup keras, nggak usah kencang-kencang banget gitu ya, dengan cukup tegas gitu ya, nepuknya sambil panggil masih nggak itu juga masih nggak ada respon itu nggak sadar ya itu nggak sadar itu bukan bukan tidur lah. Langkah berikutnya adalah kita lihat langsung ke gerakan dadanya ini napas nggak ya ini napas nggak ya kan orang selama-lamanya nahan napas nggak mungkin dong 10 detik dia kagak napas gitu apalagi dia lagi ngalamin gawat darurat. Jadi kalau misalnya di apa panduan penolongan medis itu tiga hitungan 3 detik aja dia nggak kelihatan ada gerak dada naik itu kita anggap dia nggak napas ya. Nah kalau misalnya ngeliat-ngeliat di film itu kan ada yang apa kasih bantuan nafas gitu ya. Sekarang sebenarnya tidak perlu, tidak perlu. Justru kalau misalnya terlihat tidak nafas, kita harus asumsikan ada kemungkinan besar ini henti jantung juga, bukan hanya terjadi henti nafas saja. Karena kalau henti nafas kelamaan tentu akan henti jantung juga gitu ya. Atau justru henti jantung dulu malah terjadi henti nafas bisa juga tuh. Jadi kalau misalnya mengalami ada seperti itu dan tidak ada orang lain di sekitar, misalnya hanya Anda atau amit-amit terjadi di rumah gitu ya, ini keluarga kita ngalamin kayak begitu ditepuk nggak sadar terus kelihatan nggak napas langsung dipindahkan ke alas yang keras ya karena sambil sambil tentunya ya kalau bisa sih segera panggil bantuan ya. Jadi kalau kayak gitu tuh nomor satu panggil bantuan. Kalau misalnya ada keluarga yang lain bilang tolong telepon ambulans ya, tolong telepon rumah sakit terdekat suruh panggil ambulans ke sini sambil keluarga yang lain pindahkan pasien atau korban tersebut di alas yang datar. Oke ya, kenapa? Karena kita akan melakukan yang namanya pijat jantung. Ini sebenarnya saya udah bahas teknik detailnya ya untuk awam. Jadi waktu itu saya bikin videonya cukup panjang, cukup detail dan itu awal-awal saya merintis channel edukasi kesehatan ini ya. Gitu. Ini sebenarnya saya nanti akan didampingi sama apa namanya? eh, teman saya ya, co-founder Cepat Waras gitu ya. Pak William. Ini mudah-mudahan sudah muncul dia. Ya nanti Halo, nanti halo Pak William. kedengeran? Kedengeran kedengeran cuman muka Anda belum terlihat. Kok cuma audio only ya? Ya, Oh tapi cuman kok audio tadi saja. joinnya Oke audio. oke. Oh ya Nggak, ya tadi, ya. why? Bisa. Harus Ah dari yang mana? harus Diulang dari lagi. dokter kah yang harus dari dokter kah yang Oh ini? At- coba Atau request dari ulang deh aku? biar saya save ya. Biar saya ini apa Request. namanya approve nanti. Coba Coba saya coba. end dulu. Ya sambil nunggu Pak William dampingin saya gitu ya. Ini kenapa saya ngundang beliau karena saya syuting untuk teknik langkah-langkah bantuan hidup dasar itu kalau pada pasien henti napas henti jantung tuh di rumah beliau gitu ya. Jadi bisa dibilang rumahnya beliau tuh markasnya RS Cepat Waras ya. Jadi nggak ada tuh rumah sakit cari nama nama rumah sakit Cepat Waras itu hanya gimmick aja yaitu supaya memotivasi saya supaya tetap memberikan edukasi supaya waras tuh kan sehat ya terserah deh mau nganggapnya sehat secara fisik mau sehat secara mental pikiran ya itu semua berusaha saya cover gitu ya. Jadi balik ya jadi kita mau akan melakukan pijat jantung ya pijat jantung mungkin saya akan kasih dengan kata-kata yang mudah-mudahan bisa diimajinasikan gitu ya. Lokasi pijat jantung itu ini kalau misalnya tulang dada ya. Ini kan kalau diraba tengah-tengah nih ada yang keras gitu ya. Ada yang keras. Eh, ada yang keras ya. Langsung dari antara yang keras ini itu di tengah-tengahnya ya kita
taruh nih. Ini Pak William udah gabung. Ya, Ya. Halo Bro William. Ya. Ini yo. editor YouTube RS Cepat Waras. Sekaligus co-foundernya ya. Jadi ini cita-cita bersama untuk bikin channel edukasi dari zaman dulu ya. Jadi ini saya ngulang yang udah ada di video YouTube kita ya, Pak William ya. Dengan Oke. ilustrasi sedikit. Jadi kalau mau melakukan pijat jantung itu mijatnya pakai ini. Ya, pakai ini. Ya, bukan pakai telapak tangan ya. Jadi kenapa pakai ini ya? Jadi daerah pergelangan ini apa sih namanya nih? Ya itulah, ini darah yang keras gitu Pangkal. ya, supaya ya pangkal tangan, supaya tekanannya tuh efektif. Jadi biar tenaga yang kita keluarkan sama efek yang ditimbulkan terhadap penekanannya itu efektif. Karena pijat jantung tuh capek. Kalau dilakukan dengan benar ya, itu bisa kuat 2 menit aja itu penolongnya udah capek. Jadi kita mesti biasakan ini ya. Terus nomor 2, sebisa mungkin supaya lebih jelas tulang dadanya, bajunya dibuka ya. Kalau misalnya kebetulan keluarga ya mungkin nggak perlu terlalu minta izin ya, bilang aja mau nolong. Tapi kalau misalnya di keramaian orang nggak dikenal, apalagi kalau berbeda jenis kelamin gitu ya, minta izin ya sama orang sekitar, sama bilang apa yang akan mau dilakukan. Saya akan melakukan pijat dada ya, tolong bikin lingkaran gitu ya supaya tidak kelihatan sama orang lain, supaya tidak menimbulkan kepanikan, sambil nanti diangkat gitu ya. Termasuk perempuan kalau sebisa mungkin juga beranya dilepas. Sebenarnya itu yang paling ideal. Jadi benar-benar bisa dilihat lokasi tulang dada supaya jangan salah naruh penekanan. Karena kalau salah geser kanan atau kiri itu langsung rusuk, dan ketika kita neken pakai berat badan bisa patah itu ya. Kita neken yang benar aja udah ada risiko patah, apalagi kalau kita salah posisi. Nomor 2 ya, ini saya jauhin sedikit, sorry biar kelihatan tangan saya ya. Nah, gini ya. Ini posisi tangan ya. Tangan yang terserah sih mau yang kanan, mau yang kiri, yang penting ini dirangkul begini ya. Jadi kedua tangan kita lurus ya. Terus kita berlutut di samping korbannya, berlutut di samping korban. Kemudian kita posisi tangan tuh benar-benar tegak lurus. Jadi anggap ini korban ya, ini anggap dadanya ya gitu ya. Ini tangan kita ini benar-benar lurus gitu ya, 90 derajat. Lalu kita ngayun ya. Ngayun itu bukan tangannya nekuk-nekuk begini. Bukan begini-begini ya. Ini kan ngeliat ya, siku saya bengkok. Ini salah ya. Jadi tangan harus selalu tetap lurus ya. Yang ngayun itu pinggang, pinggul ya. Jadi misalnya ini badan begini-begini ya. Nah, seberapa cepat nih ya, seberapa cepat gitu ya kalau misalnya melakukan pijat jantung ya. Gampangnya begini, sebenarnya minimal adalah 100 kali semenit. Nah, itu kan ngitunginnya susah. Jadi gampangnya begini, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Kalau saya sih pakai itu dalam hati aja, nggak usah diucapin gitu ya. Jadi itu seolah-olah kecepatannya. Nah, nekennya sedalam apa? Kalau teori benernya ya, nekennya itu dadanya sampai turun ya minimal 2 inci alias sekitar 5 cm ya. Nah, cuman kan agak susah ya gitu ya. Dan kalau misalnya orangnya gemuk, itu nekannya sebenarnya harus lebih dalam lagi supaya bisa benar-benar nyampe ke jantung. Jadi kalau pengalaman sih ya, sebenarnya untuk neken itu dengan jatohin berat badan gitu ya, benar-benar neken itu kurang lebih segitu kok ya, kurang lebih segitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang bisa orang lain merhatiin dari samping, itu nanti dadanya akan ketekan kira-kira ya 1/4 sampai 1/3 lah dari tinggi asal dadanya gitu ya. 1001, 1002, 1003, sampai kapan? Sampai 2 menit. Begitu 2 menit gantian ya. Penolong tuh saya rasa nggak akan kuat kalau mompanya bener ya sampai lebih dari 2 menit. Capek banget, capek. Makanya kalau misalnya pernah ada ngalamin keluarga, ngalamin gawat darurat di rumah sakit, atau misalnya dirawat tiba-tiba henti napas, terus kan di code blue tuh biasanya sama orang-orang rumah sakit, itu nanti akan ada banyak yang datang, nggak cuma satu atau dua. Andai kata yang pertama satu atau dua orang doang, nanti pasti akan ada tim code blue-nya, karena mereka harus ganti-gantian karena capek sekali gitu ya. Nah, makanya karena kita nggak tahu nih dia bakal sadarnya kapan ketika kita lakukan pompa jantung, itu pun bisa berhasil bisa tidak, bisa juga sih kita lakukan dengan benar masih ini juga ya, masih nggak respon sehingga akhirnya tetap tidak tertolong nyawanya. Nah, makanya jangan lupa untuk panggil bantuan. Jadi posisi panggil bantuan, telepon nomor darurat itu di awal ya, sebelum kita lakukan. Mudah-mudahan kita lakukan hanya 10-15 menit paling lama, kitanya udah kecapean, mudah-mudahan pas orang medisnya datang gitu ya. Pakai napas bantuan nggak perlu ya, nggak perlu pakai napas bantuan, karena ketika untuk awam ya, kalau misalnya kita nekannya benar ya, dada naik turun itu sebenarnya udah ada udara yang keluar masuk juga ya. Apalagi kalau misalnya ini orang nggak dikenal, kita nggak tahu nih orang punya penyakit apa nih ya, apa jangan-jangan hepatitis atau HIV. Kalau kita kasih pernapasan mouth to mouth atau mouth to nose, itu kan ada risiko penolongnya tertular juga, karena kebanyakan orang tuh kan nggak bawa alat khusus yang buat kasih napas. Jadi sekarang kalau untuk orang awam, pijet jantung yang benar aja itu juga udah ada flow oksigen kok keluar masuk, meskipun memang tidak sebagus kalau pakai alat untuk pompa oksigen gitu ya.
Jadi sebenarnya itu sih inti videonya, tapi kalau untuk mau melihat posisi badan benernya ya terus simulasi kasus ya. Jadi yang saya ngomongin panjang lebar tadi in real life ya dalam dunia nyata itu kejadian hitungannya detik ya. Ya, Pak William ingat ya, penjelasan video yang Iya. penjelasannya kan panjang tuh. Kalau nggak salah berapa? 10 menitan ya. 10 menitan saya jelasin mirip kayak tadi gitu. Tapi ketika di akhir video RSC Patwara saya itu dulu nama channelnya masih di dalam itu simulasinya hanya sekitar semenit ya. Semenit apa 2 menit gitu. Ya. Cepat sekali. Nggak Jadi lama sih itu benar-benar simultan cepet. mulai dari panggil bantuan, cek kesadaran gitu ya, sampai pijat dada itu hitungannya cepat sekali. Detik sampai menit ya. Ya nanti bolehlah cek ke sana ya. Oke, saya lanjut ke itu kalau pasiennya nggak sadar dan nggak napas. Nah sekarang kalau misalnya nggak sadar alias pingsan tapi masih napas ya. Nah, nomor satu coba dengerin dekat mulut atau hidungnya. Ini ada kayak nguluk atau gargling gitu nggak gitu ya. Kalau misalnya ada kecurigaan misalnya kayak apa ya? Korban keselak air di kolam renang gitu ya. Kalau misalnya masih bisa napas ya, dimiringin aja ya supaya cairan-cairan itu bisa keluar gitu ya. Atau kalau misalnya ngalamin kayak saya kemarin ya kayak saya kemarin. Jadi pasiennya kayak mau penurunan kesadaran gitu ya mungkin masih bisa ngomong-ngomong sedikit, langsung bawa ke tempat yang terbuka ya. Nah, ini makanya nih kemarin tuh saya bikin video fasilitas umum bagusnya punya kayak semacam klinik kecil atau apa gitu ya yang ada alat tensi atau alat cek gula. Kalau orang lemas tiba-tiba atau mau pingsan itu tiga deh yang dipikirin ya. Ini tensinya ngedrop kah ya atau malah tensinya terlalu tinggi. Nomor dua ini oksigennya turun kah alias dia entah ada gangguan paru atau gangguan jantung. Sama satu lagi gula darah sebenarnya ya kalau yang bisa mempengaruhi kesadaran. Nah kalau misalnya bisa ditanya keluarganya, ini ada minum obat gula nggak? Ini pasien diabetes nggak gitu ya? Tadi udah sempat makan belum? Nah kalau misalnya jawabannya oh belum sempat makan tapi udah minum obat gula, apalagi dia suntik insulin gitu ya. Eh, Curiga nomor satu gulanya ngedrop ya. Curiga nomor satu itu dulu ya. Jadi kalau misalnya di fasilitas tersebut ada alat cek gula kan gampang tuh ya. Sebenarnya ya kan cuma tinggal pasang stripnya aja ya terus udah ada pena jarumnya ceklek di jari gitu ya kan pasti udah pernah lah ya teman-teman semua kalau cek gula yang di jari itu entah di klinik atau pas lagi medical check up gitu ya caranya kayak gitu aja sih kayak gitu aja ya tapi kalau misalnya nggak ada alatnya kayak saya kemarin tuh gitu kan nggak ada alatnya tuh ya tapi masih dipikirkan juga ini mau pingsan lemes apa jangan-jangan gulanya ngedrop gitu ya ya udah ya tinggal lihat nih pasiennya masih bisa diajak komunikasi atau tidak kalau pasiennya masih bisa ada sadar meskipun lemes gitu ya kayak kemarin kondisi saya itu pasiennya masih sadar masih bisa ngomong ya dibilang cuma lemes aja ya pandangan kayak mau burem gitu ya ya udah kalau masih sadar penuh ya masih cukup bisa diajak komunikasi boleh kasih minum manis apapun terserah kalau mau teh manis ya mau air putih pakai gula doang nggak ada masalah intinya masukin gula dan jangan gula diabetes ya macam kayak ya sebut merek lah diabetasol tropicana jangan yang kayak gitu-gitu ya gula beneran aja ya karena yang kalau misalnya ternyata salah ya ternyata gulanya sebenarnya tinggi itu nggak terlalu masalah kita tambahin gula yang jadi masalah adalah kalau ternyata di aslinya gulanya rendah nggak segera dikasih gula yang tadinya masih sadar bisa jadi nggak sadar gitu jadi kasih aja ya nah tapi kalau misalnya pasien yang nggak sadar ya udah terlanjur pingsan ya udah itu mau nggak mau kita cuman yakinkan dia di tempat yang aman sama ya tunggu petugas medis datang gitu ya jangan dipaksain untuk dia masuk karena kalau orang nggak sadar itu kan kita nggak tahu dia masih punya refleks menelan atau tidak kalau kita paksakan masuk makanan atau minuman itu resiko tersedak ya apalagi kalau cara pemberian salah ya bisa malah bikin infeksi paru atau yang kita sebut pneumonia aspirasi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada alat tensi ya seperti yang saya lakukan kemarin kalau tensinya ngedrop itu di bawah 90/60 langkah pertama ya untuk minimal nambah aliran darah yang ke jantung sama ke otak kakinya ditinggiin, dinaikin minimal dari tanah itu 30 cm ya. Bisa dilihat di video TikTok saya yang terakhir gitu ya. Kalau misalnya punya alat saturasi oksigen periksa di bawah 95 hasilnya itu boleh pasang oksigen kalau memang di fasilitas tersebut ada oksigen. Nah ini yang lucu makanya sampai saya termotivasi untuk bikin video itu di klinik tempat ibadah saya oksigennya ada, selong oksigennya ada ya gitu ya, tabung oksigennya ada isinya, tapi alat saturasinya nggak ada. Terus? Iya Oh, ya jadi nggak bisa ngecek iya jadi nggak bisa ngecek kebetulan saya juga lagi nggak pakai smartwatch kemarin kan kalau smartwatch sekarang kan bisa ya gitu ya jadi alat cek saturasi itu selain yang biasa tuh yang orang-orang banyak pada beli pas pandemi covid kemarin atau bisa juga sekarang pakai smartwatch kan bisa tuh ya blood oxygen saturation kan. Nah itu juga bisa. Nah itu kebetulan saya nggak pakai dan nggak ada yang punya smartwatch kemarin jadinya ya udah deh ya pakein aja oksigen ya kasih oksigen nggak ada salahnya ya kalau misalnya hanya lewat hidung aja kasih aja setelan 2 sampai 4 paling banyak
ya pasiennya dibaringkan di tempat yang aman sambil tunggu petugas medis datang gitu ya, sambil ya kakinya diangkat kalau tensinya rendah, gitu aja ya. Kemudian yang saya mau highlight di sini keselak ya, keselak. Keselak ini ada dua versi ya, satu anak-anak, satu dewasa. Saya tetap mau singgung sedikit yang untuk anak-anak, karena anak saya pernah ngalamin dan itu sempat bikin saya panik banget. Untung bisa keluar. Jadi kalau anak-anak, kalau misalnya masih bayi itu biasanya digendong ngadep ke bawah ya. Jadi kepalanya ngadep ke bawah, ini punggungnya di atas. Kita lakukan yang namanya back blow ya. Back blow itu ditepuk cukup keras 5 kali. Buk 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 ya, syukur-syukur apa yang nyangkut itu bisa keluar. Tapi kalau misalnya nggak keluar terus anaknya lanjut tambah biru ya, karena kalau misalnya kesedek oksigen nggak bisa masuk itu kan nanti kulit lama-lama jadi biru terus jadi nggak sadar gitu ya. Kalau misalnya udah dipukul 5 kali back blow masih nggak keluar juga ya, terus nggak membaik birunya, langsung diberikan pijat jantung ya, pijat jantung. Kalau anak kecil atau bayi itu kadang ya tangan kita begini pakai jempol aja cukup gitu ya tuh. Wah, dan kalau anak-anak harus lebih cepat dibandingkan orang dewasa ya, hitungannya bukan 1001 1002 yang tadi. Kemudian kalau orang dewasa gimana? Nah, kalau orang dewasa ada yang namanya manuver Heimlich. Nah, kalau manuver Heimlich tuh nanti mungkin boleh deh browsing di YouTube kali ya, manuver Heimlich untuk tersedak ya. Jadi penolongnya ada di belakang, ya ada di belakang orangnya. Kalau orangnya masih sadar nih, misalnya dia gini-gini gitu ya, masih cuman dia nggak bisa ngomong karena keselak ya, masuk ke saluran napas. Orangnya ngerangkul dari belakang, ini tangannya begini nih, ya gini ya, taruh persis di bawah ulu hati, ya dorong yang kenceng, disentak ke arah belakang atas 1, 2, 3 gitu ya, sampai ya mungkin badannya bisa keangkat sedikit gitu ya, yang orang yang keselaknya itu ya. Mudah-mudahan dengan memberikan tekanan ke arah rongga dada itu bisa mengeluarkan ya benda yang tersedak tadi. Tapi amit-amit nggak respon ya, 3-5 kali manuver Heimlich terus misalnya jadi yang dia jadi nggak sadar, ya udah dibaringkan di alas yang keras, pijat jantung ya, pijat jantung sambil tetap panggil bantuan. Prinsipnya gitu sih ya. Lanjut, yang saya mau bahas di sini yang sehubungan dengan saya ya, spesialisasi saya itu internis, itu adalah kalau curiga serangan jantung. Nah, ini kan cukup sering dialami ya. Jadi misalnya memang pasiennya ada riwayat penyakit kronis ya, diabetes, darah tinggi, punya kolesterol, merokok, mungkin udah tua, gemuk gitu ya, kurang olahraga. Itu kan semua faktor-faktor risiko untuk ngalamin serangan jantung. Misalnya dia, aduh kok dada nggak enak ya, dada nggak enak, rasanya berat ya di dada tengah ya, bukan kayak ditusuk-tusuk, atau rasanya kayak panas. Apalagi kalau dia bilang menjalar nih, wah sakitnya menjalar ke lengan kiri, ke leher, ke bahu. Wah itu sangat curiga sekali nih mengalami serangan jantung. Nomor satu adalah langsung bawa ke UGD kalau bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya korbannya terlanjur tidak sadar, ya udah lakukan yang tadi saya udah ajarin sambil telepon ambulans gitu. Tapi kalau masih sadar, segera ajarin sambil telepon ambulans gitu. Tapi kalau masih sadar, segera ajarin sambil telepon ambulans gitu. Tapi kalau masih sadar, suaranya double ya, Bro William. Iya, dari tadi berapa lama suaranya double. Iya, nah sekarang udah balik normal lagi. Aku pikir Nah, cuman terus nomor 2, ya oke. kalau misalnya pasien tersebut memang udah tahu nih, udah pernah ada riwayat sakit jantung, terus ngalamin kayak begitu, biasanya dia udah punya tuh obat yang namanya isosorbit dinitrat ISDN. Ya mereknya bisa macam-macam, Pasorbit, terus isorbit, ISDN generik gitu ya. Nah itu boleh diberikan di bawah lidah gitu ya, 1 tablet, tapi yakinkan tekanan darahnya bagus. Nah ini yang kadang-kadang orang awam suka miss gitu ya. Boleh itu sebenarnya syaratnya itu adalah tensinya nggak boleh rendah. Jadi kalau misalnya tensinya di bawah 90/60 itu nggak boleh dimasukin di bawah lidah itu, sekalipun itu obat jantung ya, karena efeknya adalah bikin tensi lebih ngedrop lagi, nanti malah bikin tambah bahaya. Jadi boleh masukin di bawah lidah ya, dengan syarat tensinya bagus. Kalau nggak punya alat tensi gimana dok? Raba aja ininya nih ya, nadinya ya. Nadi kan bisa di sini di pergelangan, mana sih? Saya susah nih ngontoinnya. Oh ini nih ya. Kalau misalnya ini pergelangan, mana nih ngontoinnya? Nah gini ya, di sini ya, yang di jempol ya. Nah gitu ya. Kalau masih keraba dul cukup kencang ya, ya bolehlah diasumsikan bahwa tekanan darah dari jantungnya masih cukup bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya tangannya dingin, raba nadinya kok kecil ya, kayak tik 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 gitu ya, nah itu takutnya tensinya ngedrop sebenarnya. Jangan dipaksain pakai yang itu ya, kalau nggak punya alat tensi. Tapi kalau punya alat tensi lebih bagus lagi, dipastikan kalau tensinya di atas 90/60 boleh dikasih yang tablet di bawah lidah untuk meringankan sejenak nyeri dada karena serangan jantungnya, sambil dibawa ke rumah sakit ya. Nah lanjut lagi, sekarang kalau yang ngalamin stroke ya, misalnya tiba-tiba mulutnya mencong ya, atau tiba-tiba kok lumpuh sebelah, atau misalnya dia tiba-tiba jatuh ya, lumpuh sebelah sisi ya, entah sisi kanan sisi kiri. Nomor 1, yakinkan
dia tidak dekat area yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ada setrum dekat situ atau apa gitu ya, dipindahin dulu ke yang aman ya. Tetap kalau stroke sih langsung bawa ke rumah sakit sih, jangan ditunggu lama-lama gitu ya, karena untuk serangan jantung atau stroke gitu yang dimana ada sumbatan pembuluh darah itu ada yang namanya golden hour ya. Golden hour itu 3 jam pertama, kalau pertolongannya tidak maksimal nanti banyak komplikasi alias tidak bisa bagus gitu endingnya gitu ya. Jadi golden hour itu harus cepat bawa ke rumah sakit untuk entah dikasih pengencer darah atau gimana gitu ya. Jadi untuk awal sambil panggil ambulans atau mungkin mempersiapkan untuk ditransport, kalau punya oksigen boleh dipakein oksigen ya. Pasien stroke itu sangat boleh dikasihin oksigen, sama jangan dikasih minum, jangan dikasih makan ya. Jadi jangan buru-buru untuk dikasih intake ya, karena kita nggak tahu nih ini stroke-nya kena ke kemampuan menelannya atau tidak. Kalau amit-amit dia ternyata jadi nggak bisa menelan karena ngalamin stroke, itu nanti bisa malah bikin keselak yang tadi ya, malah keselak ya gitu ya. Susu ya. Oh, terima kasih. Oke, sama satu lagi yang saya mau bahas di sini adalah kalau pasiennya mengalami demam sangat tinggi ya. Demam itu bisa jadi gawat darurat kalau demamnya sampai 40 derajat Celcius karena bisa mengganggu metabolisme, dan pada anak kalau di atas 39 juga kan risiko kejang demam. Obat yang boleh digunakan paracetamol ya. Paracetamol itu obat bebas ya, terserah deh mereknya macam-macam ya, Panadol gitu ya, terus Bodrex itu kalau nggak salah paracetamol juga ya. Nah itu boleh kalau orangnya badannya besar di atas 70 kilo, kalau panasnya sampai setinggi itu langsung aja kasih 2 tablet nggak apa-apa ya, kalau pasiennya masih bisa minum gitu ya. Jadi langsung dikasih 2 tablet paracetamol 1000 mg, berarti ya 1 gram itu boleh dikasih ya. Terus minum air putih yang banyak, sama dikompres air hangat ya, kompres deh di dahi, di dada, di ketiak gitu ya. Dikompres air hangat atau minimal air biasa, jangan kompres air dingin, karena kalau misalnya kompres air dingin itu malah akan membuat menggigil ya, ketika ototnya gemetaran malah akan timbul panas yang lebih banyak lagi gitu ya. Oke, itu untuk demam ya. Ya, di list saya sih udah semua saya bahas sih Pak William. Dan tadi saya ngejelasin udah sekitar 20 menit ya. Oke. Jadi itu nanti akan saya save ya, terus saya bagikan ke YouTube ya. Nanti coba sekarang kita mulai sesi tanya jawab. Coba dilihat, mumpung ada Pak William, boleh bantuin ya. Jadi moderator. Oke, Dok. Ya, mungkin Ya. boleh dibantu. Saya tadi kan aku sempat sempat disconnect ya. Hmm. Apa? Dan sekarang di sini ada error di tempatku. Aku dengar suaranya itu double, jadi kayak ada jeda cukup lama. Oh, oke. Suara Pak William sih jelas sih di sini. Ya, jadi di akunya agak aneh. Agak nge-lag ya. Oke. Ya, ya. Apa untuk ya agak nge-lag di sini. Mungkin mungkin baiknya aku nggak dengar kali ya. Gini kali ya. Jadi cuma dengar ngomong aja. Untuk pertanyaan tadi apa sempat aku catat gitu. Yang pertama dari yang Mm-mm. Helena Lucky. Coba Pak Ya. Dokter saling di scroll juga karena habis itu kehilang gitu. Aku sempat disconnect terus udah gitu komennya Mm-mm. hilang dan baru muncul lagi yang Mm-mm. pertanyaan dari Virgo Girl yang bagaimana cara Ya. bantu orang yang tiba-tiba batuk seperti tersedak. Tapi kebetulan tadi udah dijawab ya Oke. yang beda antara anak sama yang dewasa gitu. Yang Mm-mm. yang anak pakai dibalikin, yang dewasa pakai manuver Heimlich gitu. Nah, mungkin dokter bisa bantu lihat juga yang di atasnya itu gitu, yang di atas Oh, ini nggak ada yang dari di aku Helena nggak ya, kebaca Ibu gitu, Helena. hilang. Ya, Ibu Mungkin Helena ada yang menanyakan mau ibu tulis saya. lagi pertanyaannya di bawah, jadi uh, biar muncul lagi gitu, biar nanti bisa aku catat. Nah, ini pertanyaan eh kak yang aku sempat catat ini dari Helena Luki, kaki bengkak harus ke dokter spesialis apa? oh, oke. Macam-macam sih ya penyebab kaki bengkak itu ya. Jadi bisa entah karena masalah di pembuluh darah kakinya sendiri. Ya ini yang banyak dialami yang sudah usia ya, apalagi kalau yang ada varises di kakinya. Contoh kemarin dia kan habis mudik tuh ya, banyak yang macet di jalan, lama di mobil tuh, banyak pasien saya ngeluh, tuh pas mudik kemarin di kendaraan tuh kaki sempat bengkak gitu ya, tapi setelah istirahat membaik pas bangun tidurnya gitu ya. Nah itu yang kita sebut dengan vein insufficiency ya. Kalau misalnya derajatnya cukup berat ya, itu boleh ke dokter ahli pembuluh darah sebenarnya ya, entah dokter jantung atau pembuluh darah, atau bisa juga ke
bedah vaskuler, apalagi kalau misalnya ada varisesnya yang cukup dominan ya, nanti terapinya bisa mulai disuntik agen anti varises atau sampai operasi ya kalau misalnya memang derajatnya berat. Tapi kalau ringan itu biasanya cukup ditinggiin aja kakinya ya, ditinggiin nanti dia kempes sendiri. Nah, kalau cara yang lain adalah boleh beli stocking kompresi namanya. Stocking khusus, stocking medis ya, biasanya stocking buat varises itu dipakai kalau misalnya banyak jalan atau banyak duduk gitu ya, supaya jangan terjadi pembengkakan. Penyebab yang lain bisa ke masalah jantung, ginjal gitu ya, atau juga ada sumbatan di pembuluh darahnya gitu ya. Jadi secara umum sih untuk awal kalau mau nanya ke spesialis mana untuk membedakan di awal, ke dokter spesialis penyakit dalam seperti saya itu boleh ya, nanti akan di banyak periksa ya, termasuk periksa fisik, lab kalau perlu yang lain-lain untuk membedakan nih ke arah mana gitu ya, itu paling. Oke, untuk yang pertanyaan berikutnya itu dari ini ya, username-nya bintang, gambar apa emoticon bintang. Dia tanya pertolongan pertama pada pasien terkena bisa ular bagaimana? Bisa ular ya. Oh, bisa ular. Jadi kalau misalnya baru banget ya, baru banget kegigit gitu ya, itu misalnya tek gitu ya, terus tahu itu ular gitu ya, langsung sebenarnya ikat setinggi mungkin ya. Jadi misalnya diikat tapi jangan terlalu kencang-kencang banget ya, sambil lukanya dibersihkan ya, terus langsung bawa ke rumah sakit deh, langsung bawa ke rumah sakit. Sama sebenarnya begini ya, bisa ular tuh harus ditangkap ulernya kalau bisa ya, untuk ngebedain nih ya, dia termasuk ular yang berbisa ya atau yang ular tidak berbisa. Ada ular yang ngegigit dia tidak berbisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ularnya nggak berani nangkep atau misalnya udah keburu hilang gitu ularnya ya, lihat aja ininya, gigitannya. Kalau dua ya itu kemungkinan besar berbisa. Ya, itu kemungkinan besar berbisa. Terus jangan jangan lakukan kayak di film-film ya. Gitu jangan ya. Itu selain satu tidak terlalu efektif ya, karena kalau misalnya memang udah masuk itu kemungkinan besar sih cepet itu ya masuknya ya bisanya. Terus nomor dua ya, mulut kita ini kan ya tanda kutip kebun binatang, banyak bakterinya gitu ya, banyak kumannya. Itu lagi ada luka terbuka ya, digituin malah kita nambahin kuman, nanti malah bisa bikin sepsis segala macam gitu ya. Terus nomor tiga, amit-amit di sini ada bisanya lah, ntar masuk dong ke yang penolongnya gitu ya. Jadi cukup bersihkan dengan air mengalir gitu ya, terus boleh dikompres dingin karena sakit kan, biasanya kan ada bengkak gitu ya, boleh dikompres es gitu ya di sekitar lukanya. Sama boleh deh ya kayak agak dibebat sedikit, tapi jangan terlalu kencang-kencang banget, minimal untuk memperlambat sedikit aliran bisa yang masuk ke sirkulasi darah sistemik gitu ya, yang ke jantung. Kalau sama sekali menghambat gitu sih susah sih, pasti akan tetap masuk. Makanya tetap langsung dibawa ke rumah sakit, nanti biar dilihat kalau misalnya ada gejala-gejala atau gangguan ya mungkin akan dikasih obat atau terapi suportif biasanya ya. Lanjut dulu. Ini kayaknya ada pertanyaan yang Pertanyaan keskip deh. Ya, ini selanjutnya saya, dari Soldiba. oh HB ya, tinggi itu penyebabnya karena apa? Dia tanpa gejala, HB jadi HB-nya dia bilang tinggi, tujuh koma tiga. macam-macam ya, macam-macam. Jadi kalau pada perempuan itu di atas 15 itu dikatakan tinggi, kalau pada laki-laki di atas 16 atau 17 gitu ya. Jadi kalau memang murni kelainan darah kita sebutnya polisitemia vera namanya. Nah, ini tidak melulu harus diterapi gitu ya. Nanti biasanya kita lihat nih ada faktor risiko untuk pengentalan darah atau tidak karena HB-nya terlalu tinggi. Kalau misalnya nggak terlalu ada faktor risiko sih, nanti kita lihat yang namanya hematokrit alias konsentrasi sel darah merahnya. Kalau misalnya terlalu tinggi, memang mesti berkala tuh ya, biasanya sebulan atau berapa bulan sekali untuk dibuang darahnya. Justru dia malah kayak ngebuang darah ya, bukan donor ya, bukan donor ya. Jadi dibuang supaya tidak terlalu kental darahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia punya faktor risiko untuk pengentalan darah atau pernah mengalami kayak stroke gitu ya atau pernah serangan jantung, itu harus dikasih obat ya untuk mencegah kekentalan tersebut. Ya itu policythemia vera. Penyebab yang lain biasanya karena tubuhnya memang membentuk sel darah merah lebih banyak sebagai bentuk kompensasi. Jadi misalnya dia sering mengalami sesak napas, oksigennya sering rendah, entah dia punya penyakit jantung bawaan gitu ya, atau dia punya penyakit paru yang sifatnya kronik sehingga dia selalu kekurangan oksigen ya. Hemoglobin HB itu kan dia transporter oksigen. Jadi ibaratnya begini, badan kita, sel tubuh pengen minta oksigen dalam 1 menit 100 ya. Jantung jumlah transporternya ada 10 ya.
Terus jantung cuma bisa mompa 10, berarti kan dengan 10 itu cukup. Tapi kalau misalnya sekarang jantung cuma bisa kasih atau paru bisa ngasih oksigennya cuma 5 gitu ya, karena paru-parunya jelek gitu. Nah butuh sementara dalam 1 menit tetap harus masuk 100 nih ke selnya. Otomatis apa yang dibanyakin? Transporternya kan, mobilnya kan dibanyakin. Jadi makanya HB-nya dibentuk makin tinggi kayak gitu ya. Atau satu lagi biasanya yang ini yang tinggal di daerah tinggi ya, daerah pegunungan tinggi itu juga kan tekanan oksigennya lebih rendah. Ya jadi biasanya suka terjadi polistemia juga alias HB-nya tinggi. Tapi itu fisiologis ya, dalam arti kata memang bentuk kompensasi badannya dia gitu ya. Ya itu memang mesti ke dokter spesialis penyakit dalam atau ke konsultan hematologi untuk cari tahu penyebabnya ya. Oke, lanjut dulu bro. Oke, lanjut. Ini pertanyaan berikutnya dari Fitra Asap. Untuk kalau misalnya orang yang jatuh di kamar mandi, itu kalau ditusuk jarum ke ujung jari dan telinganya bener gak dok tindakan itu? Jatuh di kamar mandi? Enggak lah, enggak, itu salah ya. Termasuk waktu itu sempat ada hoax apa yang ditepuk-tepuk begini kalau nggak salah. Iya ya, tepuk-tepuk tangannya ya kalau nggak salah Bro William. Itu juga salah ya. Enggak ya, itu tidak termasuk ke dalam pertolongan pertama. Kalau misalnya jatuh, nomor satu dia amankan. Ini kan kamar mandi nih ya, banyak benda-benda keras di situ ya, jangan sampai ada terbentur atau gimana, atau amit-amit jangan sampai kesiram air terus malah jadi keselak air gitu ya. Dikeluarkan dulu dari kamar mandi, cek kesadaran, cek respon, lihat napas apa enggak ya, sambil panggil bantuan gitu ya. Sisanya ya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Kalau misalnya ternyata dia memang punya faktor resiko stroke ya, misalnya dicek tensinya ya, dicek gula darahnya gitu ya, untuk mencari tahu nih jatuhnya kenapa nih, hanya sekedar kepleset aja atau kalau misalnya dia jatuh sampai nggak sadar gitu, apa dia mengalami stroke atau gimana gitu ya. Pokoknya diamankan, langsung panggil petugas medis atau bawa ke ambulans terdekat. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum kalau pasiennya nggak sadar, gitu aja sih ya. Ditusuk-tusuk jarum udah nggak ada faedahnya itu miris ya. Enggak, itu miris. Saya mesti cerita nih ya. Ini kejadian nyata pasien saya sendiri ya. Saya pernah dapat pasien itu terpaksa saya rawat untuk transfusi darah ya, karena HB-nya 5. Hemoglobinnya kadarnya 5 akibat dari dia termakan hoax tersebut. Jadi dia pernah baca di mana kalau rutin mengeluarkan darah ya, jadi dia tiap hari nusukin tuh di jarinya, dia keluarin ya, dan itu sudah berlangsung berbulan-bulan, dikeluarin sejumlah berapa puluh cc gitu. Dia merasa dengan melakukan hal seperti itu dia jadi tambah sehat. Ini nyata ya, ini saya nggak bohong, nggak ngarang-ngarang loh ya, ada loh yang sampai kayak begitu ya, termakan hoax ya. Akhirnya dia masuk UGD karena lemes ya, kayak mau pingsan gitu, dicek HB-nya 5 gitu ya. Itu saya bingung ya antara aneh bin ajaib banget deh, pokoknya penyebab HB-nya turun ya. Jadi ini cedera yang dibikin sendiri gitu, cedera yang dibikin sendiri ya. Dan harus agak hati-hati loh sebenarnya kalau kita bicara BPJS atau asuransi lain gitu ya, untuk cedera yang dibikin sendiri sebenarnya masuk ke kategori tidak dijamin loh ya, sebenarnya nggak dijamin loh, mau asuransi manapun ya. Jadi misalnya penyakit bunuh diri misalnya, atau misalnya minum-minuman keras terus terjadi keracunan, atau misalnya pemakaian narkoba gitu, itu sebenarnya asuransi manapun tidak menjamin perawatannya, karena dianggap ya cari penyakit sendiri gitu loh. Masa ya harus ada kayak semacam efek jerahnya gitu ya. Tapi ya waktu itu saya kasih edukasi ya supaya mudah-mudahan jangan terulang lagi ya. Saya ya mau nggak mau deh jadinya gimana diakalinya supaya bisa dijamin gitu ya. Tapi itu ada kejadian nyata tuh, itu aduh parah banget sih, saya nggak bisa lupa tuh ya. Ini pas banget ya ada yang nanya kayak gitu ya, jadi keinget lagi ya. Tapi enggak ya, itu nggak masuk ke pertolongan pertama ya. Lanjut lagi dulu Bro William. Oke, Saya untuk ambil pertanyaan sambil berikutnya ini ngambil dari ini ya, teman minum ya. sejawat dokter nih, Dokter Larison. Sebenarnya Oh iya iya iya. precordial thumb masih diperbolehkan gak sih dok? Hai? Oh, precordial time. Bentar, saya sambil ambil minum ya. Panas banget nih Bekasi ya. Aduh, Oh ya, gila deh. saya juga sambil bingung ini suaranya apa double dan jeda di saya, jadi Ya, konsentrasinya ini banget susah. precordial time itu begini ya. Jadi mengetuk dada dengan keras gitu ya. Kalau untuk awam enggak sih, Dok. Ya, kalau untuk awam terlalu risky ya, dan kalau misalnya dilakukan di tempat umum, disaksikan orang lain terus amit-amit misalnya ternyata nggak ketolong, nanti malah bisa disalahin tuh. Wow, gara-gara digebuk-gebuk sih dadanya tuh. Jadinya malah nggak ketolong gitu ya. Kalau untuk orang awam enggak ya, precordial time itu hanya untuk medis ya atau paramedis. Jadi itu kan sebenarnya kayak semacam
defibrilasi cepat gitu ya, defibrilasi cepat ya. Jadi dan tingkat keberhasilan sebenarnya nggak terlalu bagus gitu. Jadi kalau untuk orang awam enggak sih. Ya, kalau untuk orang awam yang penting belajar untuk pijat jantung ya, kompresi dada dengan teknik yang baik. Itu aja sih sambil nunggu bantuan datang. Ya nggak usah jadi gini ya. Andai kata mengalami fibrilasi alias ventricle fibrilasi di mana jantungnya nggak bisa memompa dengan baik, cuma bisa getar-getar gini aja. Kan biasanya jantung gini ya, ini jantungnya geletar, jadi darahnya nggak kepompa ya. Itu orang awam nggak usah prekordial tam, yang penting pijat jantung yang bagus aja supaya aliran darahnya ngalir lagi ya. Jadi untuk awam nggak dianjurin prekordial tam ya. Ini kita bicara setting awam ya, tapi kalau misalnya untuk setting medis ya terserah aja ya, boleh aja yakin, asal yakin dengan tekniknya benar gitu ya. Lanjut lagi. Oke, pertanyaan berikutnya dari Safi'i. Kalau sering kencing malam hari terus rasanya kayak anyang-anyang gitu dan lambat keluarnya, tapi nggak ada rasa sakit gitu. Itu penyebabnya karena apa ya? Apakah karena prostat jinak kah? Kalau pasiennya sudah usia laki-laki, termasuk yang dipikirkan sebagai penyebab pembesaran prostat jinak. Nomor dua ada infeksi saluran kemih ya, sama ya diabetes ya. Kalau misalnya sering pipis ya di malam hari itu diabetes harus dipikirkan ya. Infeksi saluran kemih karena tadi ada anyang-anyang gitu ya, sama ya kalau laki-laki usia cukup lanjut ya prostat ya. Itu penyebabnya. Ya diperiksain ke dokter penyakit dalam aja dulu tuh. Nanti biasanya akan diperiksa urinnya, urin analisis, sama kalau ini laki-laki usia lanjut nanti akan di USG untuk melihat volume dan ukuran kelenjar prostatnya gitu ya. Ada lagi? Oke, masih banyak dok. Berikutnya dari Sherly Ayu, apakah irama jantung yang cepat itu bisa disembuhkan? Bisa ya, tapi tergantung ya. Jadi mengobati gangguan irama jantung tuh nomor satu, ini gangguan iramanya jenisnya apa. Jadi sangat banyak jenis gangguan irama jantung ya. Jadi jantung itu kan secara kasar dibagi dua ya, atrium atau serambi dulu ya, bahasa biologi SD itu kan serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri gitu ya. Serambi yang ruang jantung atas, bilik itu yang ruang jantung bawah. Gangguan irama itu bisa karena masalah yang di serambi, bisa juga yang masalah di bilik gitu ya. Terapinya macam-macam, bisa pakai obat, atau bisa juga sekarang ada terapi yang namanya ablasi. Jadi ablasi itu kayak macam orang sakit serangan jantung gitu ya, kan di kateter ya. Jadi dimasukin kateter dari pembuluh darah, terus nanti masuk ke rongga jantungnya, nanti akan dicek satu-satu, pemeriksaan elektrofisiologi namanya, untuk dicari tahu ini orang apa tempat yang bikin cetusan-cetusan yang abnormalnya itu ada di mana sih. Jadi seringkali pasien-pasien yang mengalami gangguan irama jantung ya, itu komando listriknya jadi banyak, nggak cuma satu. Kan mestinya komando itu dari sinoatrial node ya, jadi ada sebuah nodus ya di bagian jantung kanan kalau nggak salah gitu ya, dia kasih instruksi yuk listrik menjalar dari atas ke bawah, jadi serambi kanan pompa, abis itu bilik dek 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 gitu ya, komandonya satu. Nah, kalau misalnya mengalami gangguan irama jantung itu seringkali entah karena faktor dari jantungnya sendiri atau faktor dari luar jantung gitu ya, itu komandonya jadi banyak ya, jadi banyak ya, bisa dinormalkan pakai obat atau bisa juga pakai tindakan ablasi. Kalau tindakan ablasi itu dia nyari tahu ya dalam yang keroknya di sisi jantung yang mana, nanti dimatiin sama dia komandonya ya, jadi kayak semacam ya disetrum lah, dibakar, diablasi gitu ya istilahnya ya, sehingga tidak terjadi cetusan baru lagi gitu ya. Jadi ini mesti ke dokter jantung dan dipastiin dulu gangguan iramanya jenis apa ya. Lanjut dulu bro. Oke, pertanyaan berikutnya dok dari Dwi, apa bahaya dari vaping atau rokok elektrik? Bahaya dari rokok elektrik, jadi Saya mau impor nih dok, rokok elektrik. ya. Jadi nomor satu, karena itu juga masukin asap ya, yang paling nyata dan termasuk banyak kejadiannya adalah yang kita sebut dengan hipersensitif pneumonitis. Bahasa kedokterannya itu. Jadi bahasa awamnya apa ya? Radang paru karena macam reaksi alergi gitu loh ya. Radang paru karena macam reaksi alergi ya, dan tetap bisa menimbulkan keluhan pernapasan ya, batuk-batuk, sesak napas tetap bisa gitu ya. Intinya udahlah ya, paru-paru kita tuh dirancang untuk masukin oksigen sama ngeluarin karbon dioksida, jangan yang lain-lain. Udah itu aja, gampangnya itu aja ya. Termasuk makanya kan kalau misalnya kita ngirup polusi ya, asap kendaraan bermotor ya, karbon monoksida segala macam, itu kan juga langsung nggak nyaman ya, karena paru-paru kita dirancang cuma untuk dua itu kok, ngeluarin
apa karbon dioksida sama ngirup oksigen. Ya jangan pakai yang lain-lain lah. Ya pasti tetap akan ada dampaknya kok. Sekalipun mungkin kalau misalnya di list gitu ya dampak jeleknya dibandingkan sama yang rokok betulan kan semua pada bilang-bilang vaping jauh lebih aman. Tapi tetap ada resikonya ya. Jadi saya tetap menganjurkan jangan vaping. Lanjut. Oh, oke, lanjut dari Pipit. Apakah ada pengaruh puasa Ramadan dengan hasil dari mikroalbumin? Dia ukur kalau dia pas puasa nilainya 25. Biasanya kalau nggak puasa 100, lebih dari 100. eh Jujur saya belum pernah baca penelitiannya ya apakah sudah ada yang meneliti antara hubungan mikroalbumin ini urin ya jadi urin diperiksa ada protein yang bocor apa enggak itu gampangnya gitulah mikroalbumin ya. Dia bilang tadi pas puasa pesannya bagus tuh karena di bawah 30 tuh normal ya tapi kalau misalnya nggak puasa jadi 100 ya gitu ya. Saya kayaknya belum belum nemu deh ada yang ngubungin penelitian secara khusus gitu ya kadar mikroalbumin di saat bulan puasa ini menarik ya ini menarik buat jadi bahan penelitian sebenarnya tapi kalau mau pakai logika doang ya ini pendapat pribadi ya jangan jangan dibilang pasti benar ya tapi kalau menurut logika bisa jadi kalau misalnya puasanya dilakukan dengan baik ya makannya jadi tidak berlebihan gitu ya. Terus konsumsi garamnya lebih sedikit gitu ya terus konsumsi proteinnya juga lebih sedikit ya malah memperingan bocornya si mikroalbumin tersebut ketika udah nggak puasa makannya sembarangan tinggi garam terus juga tinggi protein jadinya malah bikin mikroalbumin gitu ya sama satu lagi mungkin terkait tensi ya orang puasa itu kan apalagi bulan Ramadan kan emosi lebih baik biasanya ya stresnya lebih turun gitu karena merasa bulan suci bulan penuh hikmah gitu ya. Ketika dia udah selesai bulan Ramadan semuanya kembali seperti semula ya stresnya naik lagi tensinya naik ya, kalau misalnya tensi tinggi itu akan mempertinggi kadar albumin yang bisa bocor dari ginjal gitu ya itu logika aja sih logika ya bisa benar bisa enggak ya saya belum pernah baca penelitian secara khususnya ya. Lanjut aja bro. Oke, ini pertanyaan follow up tadi dari Soldiba mengenai apa HB yang tinggi, apakah bisa karena dehidrasi dok? Karena nilai HCT dia normal dan dia juga tidak ada merasa tidak ada gejala. Justru kalau karena dehidrasi semuanya naik. Jadi kalau seringkali saya temukan pasien-pasien demam berdarah nih salah satunya ya. Demam berdarah itu kan di hari keempat kelima itu kan kita sebut fase shock, fase kritis ya. Jadi seringkali terdapat ya gampangnya kekentalan darah tapi bukan bukan dalam arti kata gampang ngemeku enggak ya darahnya kental karena cairannya berkurang. Nah itu semuanya naik jadi HB-nya naik HCT itu hematokrit ya hematokritnya naik leukositnya juga bisa meningkat gitu ya atau misalnya orang yang diare dehidrasi nah itu bisa tuh nanti setelah diganti cairan tubuhnya yang hilang semuanya turun ya jadi kalau cuman HB-nya aja tapi yang lain-lainnya itu sebenarnya agak jarang sih ya agak jarang kita kita temukan karena dehidrasi ya. Tapi kalau bisa bisa nggak karena dehidrasi? Ya bisa bisa aja ya. Cuman ya gampangnya ya udah ganti cairan tubuh yang diperkirakan hilang, nanti cek ulang. Kalau bisa kalau membaik ya berarti benar dehidrasi. Tapi kalau enggak ya berarti bukan. Oke, ini ada pertanyaan mengenai donor darah dari Rebecca, tapi ada satu lagi yang nanya apa berhubungan juga. Yang dari Rebecca nanya, donor darah itu apa donor darah kalau rutin itu ada manfaatnya nggak? Sama apakah bisa gendut dengan donor darah? Donor darah bikin gemuk. Oh, oke. Jadi donor darah rutin kalau misalnya memang pasiennya sehat-sehat saja ya itu banyak manfaatnya, banyak manfaat ya. Jadi lebih seger ya gitu kan karena kan merangsang tubuh untuk membentuk darah yang baru. Jadi hemoglobinnya jadinya di resupply gitu ya karena ada yang dikeluarin jadi dibentuk yang baru yang lebih muda ya. Otomatis biasanya lebih seger ya terus banyak manfaat-manfaat yang lain juga ya untuk sirkulasi darah segala macam. Kalau terkait donor darah bikin gemuk kayaknya enggak deh ya kayaknya enggak ya enggak ada hubungannya kita menjadi gemuk atau kurus itu selain faktor keseimbangan energi juga diatur sama beberapa hormon dalam tubuh ya salah satunya hormon tiroid gitu ya jadi kalau misalnya anda susah gemuk apalagi tambah kurus ya itu mesti dicari ada penyakit lain nggak atau gimana yang menyebabkan kok ini susah sekali ya naik berat badan atau memang pada dasarnya metabolisme tubuhnya cepat ya kan ada tipe-tipe orang tuh kayak saya nih saya termasuk makan nggak usah banyak jadi gemuk
gitu. Jadi nggak bisa makan mukbang saya ya, bakal langsung gemuk tuh ya. Kalau ada orang lain yang makan banyak kayak apapun ya, padahal juga nggak terlalu tapi tetap kurus-kurus aja ya, itu dinamakan basal metabolic rate ya. Tiap orang beda-beda. Ada yang laju metabolismenya itu gampang sekali membakar ya, ada juga yang membakarnya sedikit ya. Ya kalau itu tanda kutip ya terima nasib deh. Ya memang harus nyesuaiin sendiri ya. Lanjut, Bro. Oke, pertanyaan berikutnya dari Yan. Eh, Mm-mm. apakah indikasi untuk pemberhentian hemodialisa atau cuci darah? Pemberhentian hemodialisa. Kalau dia cuci darah, pasiennya cuci darahnya karena penyakit ginjal kronik alias sakit ginjalnya udah lama, terus fungsi ginjalnya makin turun seiring berjalannya waktu, terus akhirnya diputuskan cuci darah. Satu-satunya cara untuk berhenti cuci darahnya adalah cangkok ginjal transplant. Ini udah pernah saya bahas juga di TikTok Live yang topik ginjal secara khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya gangguan ginjalnya ini gangguan ginjal akut, contoh pasien infeksi berat, sepsis, sehingga terjadi gagal ginjal akut sampai harus cuci darah. Nah itu pada beberapa kasus bisa ya cuci darah hanya beberapa kali, terus ketika infeksinya perbaikan, ginjalnya juga perbaikan sendiri, terus dia jadinya nggak usah lanjut cuci darah. Jadi tergantung penyebabnya. Tapi kalau kita bicara kebanyakan pasien kan itu memang penyakit ginjal kronik ya, yang memang gangguan ginjalnya udah berjalan lama ya sehingga harus cuci darah rutin. Kalau tidak bisa transplantasi ginjal sih biasanya tetap harus cuci terus ya, karena kan dua-dua ginjalnya udah rusak, jadi harus diganti fungsinya sama mesin itu ya. Oke, next pertanyaan dari Nining. Kalau HbA1c Hmm. 8,5 apakah sudah pasti diabetes? HbA1c bukannya hepatitis ya? Ya, HbA1c dipakai untuk diagnosa diabetes. Kalau misalnya angkanya 6,5 ke atas dan apalagi ada gejala ya, gejala klasik diabetes itu gampang lapar, gampang haus, sering pipis, terutama malam hari, ada penurunan berat badan yang tidak jelas. Kalau misalnya 8,5 plus ada gejala yang tadi saya sebut, ya itu diabetes. Tapi kalau misalnya nggak ada gejala apa-apa, ya hanya baru satu kali periksa HbA1c-nya di atas 6,5 ke atas, boleh kalau mau studi banding periksa banding gitu ya ke lab yang lain ya dicek ulang aja di waktu yang berbeda, misalnya seminggu kemudian gitu ya pakai lab yang lain. Kalau tetap di atas 6,5 ke atas itu diabetes juga. Jadi kalau nggak ada gejala 2 kali pemeriksaan di waktu yang beda, 6,5 ke atas itu diabetes ya. Diabetes nggak semuanya bergejala, tapi tetap bisa resiko komplikasi di kemudian hari. Oke, lanjut bos. Oke, berikutnya pertanyaan dari Angga Rizky. Apakah buah yang bagus untuk jantung? Buah yang bagus untuk jantung. Jadi kalau untuk kesehatan jantung ya disarankan itu tinggi kalium sebenarnya ya. Tinggi kalium dengan syarat tidak ada gangguan ginjal gitu ya. Kalium ini bagus untuk kesehatan jantung, untuk otot jantung gitu ya. Kan rata-rata buah yang banyak airnya itu banyak kaliumnya dan juga pisang gitu ya. Cuman kalium ini musuh untuk orang yang punya gangguan ginjal yang berat, tanda kutip ya. Kalau gangguan ginjalnya berat, kalau gangguan ginjal masih awal-awal masih ringan sih sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi kalau udah punya gangguan ginjal berat ya terus ada masalah jantung juga, buah ini tetap mesti hati-hati gitu. Tapi rata-rata buah yang buah segar banyak airnya itu boleh ya. Yang penting jangan buah basi aja. Buah busuk jangan. Oke, siap. Next, berikutnya pertanyaan dari Serly. Beresikokah kalau lahiran sesar tapi punya riwayat irama jantung yang cepat? Soalnya beliau kalau beraktivitas napasnya suka ngos-ngosan. Hmm, ini irama cepat ya. Kalau cepat karena aktivitas itu normal sebenarnya, itu respon tubuh yang normal. Tapi kalau misalnya cuman aktivitas sedikit terus tiba-tiba detak jantungnya jadi 150 atau 160, ya itu mesti dicari penyebabnya. Kalau melakukan operasi apapun sih sebenarnya ya, bukan hanya operasi sesar, kalau ada gangguan irama jantung yang bermakna itu resiko tinggi, itu resiko tinggi apapun operasinya sebenarnya sih ya, nggak cuma sesar gitu, apalagi kalau operasinya membutuhkan bius total ya, bius total, bius umum, itu tentunya akan resikonya lebih tinggi gitu. Jadi nomor satu, kalau misalnya memang sudah direncanakan akan sesar ya dan dirasa ada gangguan irama jantung, cepat-cepat konsultasi ke dokter jantung. Biasanya nanti dokter kebidanan juga akan konsul sih ke dokter jantung gitu ya, ini bagaimana untuk toleransi operasinya ya, perlu ada
pemberian obat dulu nggak untuk mengontrol irama jantungnya gitu ya. Tapi jangan melakukan operasi ketika detak jantungnya lagi cepat banget begitu, jangan ya, tentu ada resikonya. Ya, lanjut Pak. Bro William suaranya hilang ya kayaknya ya. Di saya suaranya hilang. Sorry, lupa dinyalain mic-nya. Lampu yang nggak nyala. Oh ya, nah ini baru kedengeran. Oke, pertanyaannya, ya maaf, lupa. Oke, pertanyaan dari Emoticon Love itu BB berat badannya 44, dia tinggi badan 165, total kolesterolnya 212, LDL 144, HDL 56. Itu bagaimana ya padahal tiap hari gym? Dia kayak ada keluhan nih soal total kolesterolnya nih. Kayaknya sih kalau melihat gaya hidupnya tiap hari nge-gym kan kayaknya udah gaya hidup sehat gitu ya. Ini masih mungkin kemungkinan mengalami yang namanya familial hiperkolesterolemia. Jadi ya memang udah bawaan genetiknya ya, metabolisme kolesterolnya tidak bagus. Jadi bukan berarti karena Anda gaya hidupnya jelek gitu ya. Tapi ya boleh juga dilihat lagi dari kebiasaan makannya. Kalau misalnya masih cukup banyak karbohidrat atau apa ini LDL ya, minyak-minyak juga misalnya goreng-gorengan masih banyak gitu ya, itu juga tetap mesti dikurangi gitu ya. Tapi ini LDL 144 kalau nggak punya penyakit yang lain-lain sih ini meningkatnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya, karena kan kalau nggak punya diabetes, nggak punya darah tinggi, nggak punya penyakit jantung itu kan sebenarnya apalagi masih muda gitu ya, itu kan di bawah 130 hitungannya masih normal gitu ya. Jadi kalau masih ada pola hidup yang dirasa masih bisa diperbaiki ya, coba dimodifikasi lagi terutama untuk konsumsi lemak atau minyaknya. Tapi kalau misalnya dirasa semua udah bagus, udah benar-benar ngindarin, ya mungkin memang ada kondisi familial tadi ya, yang faktor genetik ya. Kalau misalnya memang nggak bisa turun terus ya mungkin harus dibantu obat. Konsultasi aja nih ke dokter penyakit dalam ya. Oke, next pertanyaan dari nggak ada namanya, emoticon bintang dia. Penanganan pertama pada orang luka bakar listrik atau kesetrum itu bagaimana, Dok? Oke, wah ini menarik nih ya. Sebenarnya ini lebih ke trauma ya, cedera ya, luka bakar listrik ya. Yang jadi masalah itu luka bakar listrik masuknya itu point of entry-nya kecil lukanya, tapi di dalam tuh kerusakannya bisa masif. Itu yang bahayanya gitu ya. Kalau misalnya luka bakar ya terlihat kayak ada yang gosong atau terasa panas, apapun deh, mau luka bakar biasa atau luka bakar listrik itu ya kalau listrik harus ini ya, harus diputus dulu dari kontaknya gitu ya, dan putusnya pakai benda yang insulator, apa sih insulator, intinya yang tidak menghantarkan listrik, jangan kita pegang juga ya misalnya orang lagi kesetrum. Nah itu kemudian pasiennya tetap sama ya, tetap sama langkahnya ya. Cek kesadaran ya, kalau masih sadar, masih bisa napas dengan baik, cuman ngeluh, aduh sakit nih, panas gitu ya, ada luka bakar. Nomor satu itu air yang mengalir, ya. Jadi ini luka bakar apapun kurang lebih sama. Tapi kalau luka bakar listrik itu kan biasanya cuman nyeri panas di situ ya, itu boleh lah dikompres dingin gitu juga boleh, atau mau pakai air mengalir yang air dingin itu juga boleh gitu ya. Sambil ya kalau listrik yang kita takut nih, jantung ada terpengaruh apa enggak nih gitu ya, soalnya bisa aja terjadi gangguan irama jantung akibat kesetrumnya gitu ya. Kalau misalnya ngerasa dada nggak enak atau gimana ya cepat bawa ke rumah sakit untuk rekam jantung ya. Tapi kalau untuk luka bakar secara umum dengan air mengalir ya, dan cukup lama ya, bisa 20 sampai 30 menit. Jadi bukan apa sih kalau kayak orang macam dulu tuh pakai pasta gigi lah atau apa gitu, enggak ya, justru dengan air mengalir ya secepatnya ya, supaya jangan makin dalam panasnya masuk ke kulit sehingga derajat luka bakarnya makin berat gitu ya. Oke, lanjut lagi bos, ada lagi? Mikrofon belum nyala pak. Oh ya, sorry, lupa dinyalain mic-nya. Saya tiba-tiba suka ngeliar dan perut mual, terutama setelah makan minyak. Cuman nggak ada pertanyaannya apa. Udah begitu doang. Ini pernyataan ya. Ya kalau misalnya ada Pernyataan. Mau ini dijawab? kan berarti kan apa ya? Amis ya. Amis ya, makanan yang kayak amis-amis gitu kali ya. Ya saya juga mual sih kalau yang kayak gitu-gitu. Ya itu memang udah apa?
ya respon tubuh Anda terhadap aroma tersebut atau misalnya sensasi tersebut ya dihindari aja. Ya, bukan berarti ada masalah sakit mah atau gimana ya dihindari berarti yang harus yang kayak gini-gini. Memang badannya udah nggak bisa, ya. Lanjut. Oke, lanjut ini saya mau komen ke ini ke siapa DP Arianti Wijaya. Dia bilang pertanyaan dia belum dijawab gitu. Cuman saya nggak lihat Oh, oke. jawabannya, jadi saya udah minta dia tulis ulang pertanyaannya, cuman belum direspon. Jadi kalau Oh, dia ya, dengar ya, ya. coba diketik ulang ya. Oke. Ya, mudah-mudahan diketik ulang ya. Oke, sementara saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu, yaitu dari Soldiba lagi mengenai berapa angka HB untuk dinyatakan PV? Apakah itu bahaya? PV apaan? Sejenis kanker Polistemia darah kan, Dok? vera yang tadi saya bilang, PV itu polistemia vera yang kelainan darah HB-nya meningkat gitu ya. De- kita nggak bilang polistemia vera itu masuk ke golongan kanker darah ya. Kita bilangnya apa ya istilahnya mieloproliferatif, jadi eh, pembentukan yang tidak normal yang berlebihan. Tapi memang kalau kita bicara darah ya, penyakit kayak semacam myeloproliferative disease ya, itu tetap ada kemungkinan suatu saat ya, tidak pasti terjadi sih ya, dan nggak sering juga ya, tiba-tiba bisa berubah jadi leukemia gitu. Leukemia tahu ya kalau itu kan kanker darah gitu ya. Jadi bukan berarti pasti, tapi penyakit mieloproliferatif ya. Kalau PV sih saya jarang ya tahu, saya lupa deh apakah bisa jadi kanker darah apa enggak. Kayaknya enggak sih kalau untuk PV ya. Tapi kalau yang mieloproliferative disease yang misalnya apa myelofibrosis kayak gitu ya, yang lebih ke leukositnya, jadi leukositnya agak meningkat tapi yang lainnya normal gitu ya, itu bisa tuh berubah ke leukemia gitu ya. Angkanya kalau laki-laki kalau nggak salah di atas 16,5 ya, kalau perempuan di atas 15 atau 15,5 gitu ya. Tapi diagnosa polistemia vera itu bukan hanya dari HB-nya yang tinggi saja ya, tapi harus diperiksa adakah mutasi dari genetik yang memperantarai terbentuknya sel darah merah. Nama gennya JAK2 ya. Jadi apakah ada mutasi dari JAK2 JAK2 VF mutation gitu ya. Ya, ini memang mesti ke dokter ahli darah sih ya, ahli hematologi. Dan ini periksanya juga nggak di semua lab bisa ya. Biasanya lab-lab yang besar aja tuh periksa JAK2 mutationnya ya. Lanjut lagi ya. Iya, berikutnya dari ya, emoticon bintang. Kenapa bayi baru lahir warnanya kuning? Waduh, saya bukan dokter anak deh. Tapi kalau misalnya mau nginget-nginget ilmu belajar dokter umum dulu, nah mungkin tadi ada sejawat kita ya, dokter Larison ya. Mungkin dia malah lebih hafal kali ini. Yang saya ingat, yang saya pelajari dulu sih macam-macam. Ya, biasanya bayi baru lahir itu memang kemampuan livernya itu belum 100% optimal gitu ya. Jadi pada beberapa kasus bisa tuh kuning ya. Apalagi kalau yang nyusu, saya lupa deh, entah nyusunya kurang baik atau justru yang nyusunya sangat bagus ya. Ya, jadi karena tubuhnya justru nggak siap dengan kayak gitu, livernya belum sempurna, malah itu saya agak lupa gitu ya patofisiologinya, tapi berkaitan dengan intake bayinya juga yang asinya tersebut, atau ya lebih jarang sih karena memang ada gangguan liver atau sumbatan empedu, itu jauh lebih jarang ya. Seringkali itu memang karena kemampuan liver bayi yang baru lahir seringkali belum optimal ya, sehingga saya lupa entah karena asinya jelek minumnya atau justru malah terlalu bagus gitu ya. Saya nggak tahu, mesti tanya dokter anak. Malah jadi malah jadi kuning gitu. Tapi kan biasanya dikasih blue light ya, sinar biru juga nanti hilang sendiri, terus ya bayinya sehat-sehat aja ya. Pertanyaan Ya, lanjut berikutnya lagi bro. dari Rista si Hombing. Penyebab leukemia apa dan ciri-cirinya? Penyebab apa ciri-ciri nih? Oh, ciri dua-duanya. Penyebabnya kalau Dua-duanya. kanker ya, apapun kanker itu penyebabnya selalu multifaktorial. Dalam arti kata tidak bisa hanya ada satu penyebab. Ya mungkin ada yang dominan ya penyebabnya, tapi harus ditambah faktor-faktor yang lain, dan biasanya faktor-faktor tersebut terkait sama gaya hidup juga ya. Nomor satu, dia ada kerentanan genetik atau tidak ya. Kerentanan genetik ini bisa dibawa dari lahir. Contoh, pasien dengan riwayat keluarga kanker payudara itu kan ada
misalnya ibu saya kanker payudara, nah terus diperiksa ibunya memang punya gen BRCA ya, breast cancer gen itu ternyata positif. Nah anak perempuannya itu bisa membawa genetik tersebut. Jadi itu dia dibawa dari lahir ya. Ini kalau nggak salah aktris Angelina Jolie ya kalau nggak salah ya. Dia kan kayaknya sempat periksa ya. Ini saya mesti di cross check nanti ya kebenarannya ya. Kalau nggak salah saya pernah baca dia payudaranya memang minta dipotong atau gimana gitu karena dia punya gen BRCA tersebut kalau nggak salah loh ya, dan sekarang payudaranya dia itu udah bukan yang asli kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya, nanti coba cek ya ini jangan saya hoax lagi ya. Kalau nggak salah saya pernah pernah baca deh, saya lupa Angelina Jolie atau siapa gitu, jadi dia cek dia punya gen breast cancer, dia nggak mau sampai kena, payudaranya memang dibuang terus diganti yang palsu gitu ya. Terus itu faktor pertama, faktor genetik. Nomor dua, faktor lingkungan ya. Jadi misalnya terkena infeksi virus tuh ya, biasanya paling sering ya. Karena infeksi virus ada reaksi peradangan dalam tubuh, tiba-tiba terjadi mutasi genetik secara spontan gitu ya. Tubuhnya ketika penyembuhan dari infeksi virus atau apa gitu, tiba-tiba mengalami mutasi genetik bisa mencetuskan kanker. Yang ketiga adalah paparan radikal bebas, rokok biasanya paling sering, rokok atau pajanan dari pekerjaan ya, polusi, terus misalnya orang-orang yang kerja di pertambangan gitu ya, makanya kan sampai ada apa namanya mesotelioma itu kanker di paru ya, selaput paru karena itu asbes, debu asbes itu pencetusnya gitu ya. Terus faktor-faktor yang lain ya gaya hidup ya, termasuk hati-hati resistensi insulin ya, yang gemuk ya, yang diabetes ya, resistensi insulin juga bisa menjadi pencetus kanker. Makanya sekarang diabetes, pola hidup yang tidak sehat, makanan tinggi minyak-minyak ya, radikal bebas itu hati-hati. Gitu ya. Kalau ciri-cirinya kalau belum sampai, jadi leukemia itu kan sel darah putihnya meningkat ya, sebenarnya nggak selalu meningkat sih, ada justru yang rendah ya kalau dicek leukositnya, tapi sebagian besar meningkat. Jadi sel darah putihnya tinggi sekali ya, sehingga menekan produksi atau pembentukan dari sel darah merah, jadi HB-nya turun sama trombositnya bisa turun. Kalau trombositnya turun banget ya bisa perdarahan, gusi berdarah, lebam-lebam gitu ya. Kalau HB-nya turun ya lemas gitu ya, kayak pusing, berdebar-debar. Kalau misalnya leukositnya tinggi tapi fungsinya jelek ya jadi gampang infeksi, gampang demam-demam ya, terus kadang-kadang suka muncul kelenjar-kelenjar getah bening gitu ya di seluruh tubuh atau di bagian-bagian tertentu. Gejalanya seperti itu ya. Tapi memang ketahuan utamanya sih dari periksa darah ya, periksa hematologi lengkap. Oke, lanjut bos. BTW ini udah 14.38 ya, udah sejam lebih nih ya. Oke, Mungkin pertanyaan dua berikutnya pertanyaan lagi aja dari kali ya. Angga Rizky. Terapi akupunktur untuk asam lambung dan asma, apakah ada efek samping? Akupunktur. Akupunktur relatif aman ya setahu saya ya. Itu salah satu terapi alternatif sekarang yang banyak membantu spesialis lain ya, nggak cuman penyakit dalam ya, dokter paru, dokter jantung, dokter saraf ya, pasien-pasien stroke ya, itu cukup banyak terbantu dengan akupunktur. Termasuk untuk asma gitu ya. Asam lambung saya agak lupa ya, bisa pakai akupunktur apa enggak ya, mungkin bisa kali ya karena kan jalurnya beda tuh ya. Dia pakai meridian line kalau nggak salah ya untuk jalur anatomi konduksi sarafnya itu ya, jadi dia mengatasi gangguan yang di meridian line itu ya dengan jalur-jalur akupunktur, sehingga metabolisme lebih baik gitu ya. Efek samping setahu saya sih relatif aman, cuman sayangnya akupunktur cuma satu, belum di cover BPJS, sudah itu aja ya. Kalau nggak saya juga mau akupunktur ya, kan ada yang bisa buat makan ini kalau nggak salah nafsu makan, jadinya bisa bantu ngurusin badan. Sayangnya cuma itu aja sih, akupunktur belum di cover BPJS. Tapi kalau efek samping relatif enggak ya. Yang penting jangan takut jarumnya aja karena sebenarnya nggak sakit kok. Nggak sakit ya, kayak disuntik infus atau gimana gitu enggak ya. Oke, mungkin satu lagi Bro William coba dicari yang menarik Oke, kali ya. berikutnya nih Apalagi kalau dari ada yang tadi hubungan kayak ada sama yang apa pelaksanaan pertanyaannya gawat nggak darurat. masuk-masuk ini si Depi Arianti Wijaya ini sudah masuk. Kenapa perut sebelah kiri dekat selangkangan perih, kebas sampai ke kaki kesemutan? Perut sebelah kiri dekat selangkangan perih kebas. Kalau sampai kebas ya terus kesemutan itu spesifik sebenarnya gangguan saraf ya, gangguan saraf dan gangguan saraf tepi. Ini kan berarti kan di perut bawah ya sampai ke bawah gitu ya. Saraf kejepit bisa ya, atau ada sesuatu di dalam rongga perut yang menekan saraf yang ada di daerah bawah situ gitu. Jadi ini saran saya sih periksanya kedua dokter, entah ke dokter penyakit dalam satu untuk misalnya di USG gitu ya, untuk dilihat adakah sesuatu yang ya amit-amit sih, misalnya ada apa ya, benjolan atau tumor gitu ya yang ternyata menjepit saraf yang di bawah,
atau ke dokter saraf ya, saraf kejepit di tulang belakang daerah pinggang itu paling sering ya, yang bikin nyeri kesemutan menjalar ke bawah gitu ya. Saya udah jadi pasien saraf kejepit BTW ya. Oke, ya deh. Masih ada pertanyaan menarik gak Bro William? Paling satu lagi deh. Terakhir, terakhir. Yang mana menarik ya? Sebentar, Yang wah kalau mungkin mungkin dari yang tadi belum saya yang belum masuk belum daftar jawab sih topik itu satu gitu. dua. Mm-mm. Ini gara-gara suaranya gema di saya jadi susah konsentrasi dengar ininya apa Mm-mm. Ini kontennya. saya bantu cek ke paling bawah deh ya. Saya bantu cek paling Sebentar, bawah. kalau pilih satu ya. Mm-mm. Oke. Eh, Kenapa asam urat menyerang sendi bahkan sampai bengkak dari Oh ya, iya. Tadi tadi dari kayaknya emoticon bintang sempat tadi. ngeliat juga ya. Jadi asam urat ya dia bisa apa namanya mengkristal ya mengkristal dan kristal ini entah kenapa memang sering sekali terdeposit ya di celah sendi ya di celah sendi ya biasanya sendi-sendi yang cukup besar ya entah di lutut atau di jempol kaki itu yang paling sering di tumit gitu ya atau bisa juga dia terdeposit di ginjal di saluran kemih jadi batu di situ ya jadi kalau kita bicara peradangan atau efek dari asam urat yang tinggi itu sebenarnya dua entah dia bikin radang sendi sorry tiga deh tiga entah dia bikin radang sendi ya atau dia bikin batu ginjal ya sama satu lagi karena kristal asam uratnya sering lewatin ginjal dia bikin penyakit ginjal kronik alias yang kita sebut nefropati urik ya urik acid ya nefropati asam urat namanya gitu ya jadi memang eh, gampang terdeposit menimbulkan peradangannya di struktur sendi jadi di celah sendi itu banyak kristal asam uratnya terus kan di celah sendi tersebut ada sel-sel pertahanan tubuh juga. Dia melihat, oh ini benda asing nih, mestinya nggak boleh di situ. Dia makan, terjadi reaksi peradangan, sendinya bengkak dan nyeri. Itu loh ya ceritanya ya. Oke, saya mau ini deh. Ya, kalau pertanyaan saya rasa udah cukup banyak gitu ya. Saya mau ngomentarin terakhir tadi ya, follow up dari pertanyaan Depi Rianti Wijaya. Kayaknya dia ada komen-komen lagi. Dia bilang USG normal ya jadi sudah di USG nggak ada kelainan dikasih obat nggak sembuh sudah cek darah lengkap juga semua normal ya udah berarti saran saya coba ke dokter saraf gitu ya dipastikan ini ada iritasi saraf apa enggak karena kebas dan nyeri kebas kesemutan kan nah ya itu pasti ada iritasi saraf tuh gitu ya kalau misalnya nyerinya bukan terkait saraf ya tidak ada iritasi saraf mestinya tidak akan ada keluhan kebas sama kesemutan ya nyeri aja sakit aja gitu ya. Jadi kalau belum pernah ke dokter saraf coba ke dokter saraf ya. Oke, saya rasa begitu ya. Nanti saya ini masih utang upload TikTok Live masih ada dua lagi kalau nggak salah ya. Habis downloadnya gede filenya, nguploadnya juga gede. Jadi kadang kalau lagi sibuk gitu ya, HP-nya nggak bisa didiemin, jadi lama tuh yang uploadnya. Jadi saya masih ngutang satu tuh kalau nggak salah topiknya bebas yang satu lagi yang kemarin itu tentang hepatitis misterius ya hepatitis misterius dan juga hepatitis lah secara umum ya sakit kulit sama ini nih berarti ini bakal jadi utang juga nih ya tentang tanya jawab dan penjelasan tentang penanganan kegawat daruratan medis ya ini akan saya upload di YouTube buat yang belum ikut dari awal ya tadi saya udah paparin banyak macam ya untuk orang yang nggak sadar dan nggak napas ya nggak sadar tapi napas ya lemes-lemes doang keringet dingin masih bisa respon apa yang mesti dilakukan kemudian yang serangan jantung yang stroke di awal gitu ya bahkan tadi ada yang nanya soal bisa ular kalau nggak salah ya jadi nanti akan saya upload ulang gitu ya silahkan ya kalau mau ditonton karena menurut saya penting untuk orang awam tahu ya minimal jangan sampai salah memberikan pertolongan awal ya jadi tetap utamanya tuh panggil bantuan ya jangan berusaha nanganin sendiri ya sama sambil nunggu bantuannya datang ya lakukan pertolongan pertama sesuai langkah-langkah yang betul ya sama saya ingatkan belajar belajar cara memberikan kompresi dada ya pijat jantung ya itu orang awam harus bisa deh kalau di luar negeri itu sopir taksi aja bisa loh gitu ya jadi di Indonesia ini eh,
Saya nggak tahu ya nanti bakal dimasukin ke kurikulum pendidikan apa enggak ya. Tapi kalau saya sih menyarankan semua anak SMP itu harus mulai diajarin tuh. SMP, SMA ya, bagusnya belajar secara pijat jantung. Karena kalau anggota keluarga tiba-tiba gitu ya, nggak sadar, berhenti jantung, nggak napas ya. Yang paling bisa nyelamatin pertama itu ya pertolongan pertama di tempat itu, ya pijat jantung. Kalau misalnya kelamaan nunggu petugas medis datang, ya apalagi sudah lebih dari 5 menit tidak dilakukan pertolongan, itu kemungkinan selamatnya ya bisa dibilang hampir nggak ada ya. Jadi di 5 menit pertama itu sangat krusial untuk melakukan pijat jantung supaya aliran darah tetap tetap ngalir gitu ya, jadi organ-organnya masih bisa diselamatkan. Jadi nanti pas petugas medisnya datang masih ada chance, masih ada kesempatan untuk mudah-mudahan tertolong ya. Jadi silahkan buka ke YouTube RS4 Waras, cari di playlist jantung kalau nggak salah ya. Jadi buka playlist kita jantung dan pembuluh darah, nanti ada video tentang bantuan hidup dasar untuk awam. Itu saya jelaskan secara detail langkah-langkahnya dari awal sampai terakhir sambil nunggu bantuan datang ya. Oke, thank you Bro William udah dampingin siang ini ya, di siang hari yang panas dan terik ini ya. Planet Bekasi panas banget, buset deh. Ini saya udah pakai kipas angin masih panas juga. Iya. Oh iya, waduh Oke, enak sih itu ya di kamar pakai AC. standby remote AC. Iya, ya lain kali kalau live siang-siang saya juga di kamar aja deh pakai AC deh. Ya ini panas banget cuma pakai kipas angin. Oke, terima kasih ya buat teman-teman Sobat Waras TikTok yang nonton dari tadi, yang sudah berpartisipasi gitu ya. Mudah-mudahan yang saya jabarkan di sini bermanfaat ya. Dan ya seperti biasa, salam sehat, salam waras. Sampai ketemu lagi di TikTok live saya berikutnya. Oke, thank you ya Pak William. Bye-bye. Ya, bye-bye.